Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Piliang, NIM 21040182. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai materi fungsi transenden. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi transenden. Pertama, fungsi logaritma alami. Fungsi logaritma alami adalah fungsi yang turunannya adalah f(x) asalkan bahwa f kontinu pada interval i yang memuat a dan b. Dalam konteks ini kita mencari antiturunan sebarang fungsi kontinu. Keberadaan antiturunan tidak bermakna bahwa antiturunan dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi yang sedemikian jauh telah kita kaji. Dalam bab ini kita memperkenalkan dan mengkaji sejumlah fungsi baru. Fungsi baru pertama dipilih untuk mengisi kesenjangan yang diperhatikan di atas. Tersebut fungsi itu fungsi logaritma alami. Dan memang ini ada hubungannya dengan logaritma yang dikaji dalam aljabar, tetapi kaitannya hanya akan tampak kemudian untuk sementara saja. Terima saja kenyataan bahwa kita hendak mendefinisikan fungsi baru dan mengkaji sifat-sifatnya. Nah, kita masuk ke definisi fungsi logaritma alami. Dinyatakan oleh integral didefinisikan oleh interval x sama dengan integral x 1 per t dt dengan x lebih besar dari 0. Daerah asal fungsi logaritma adalah bilangan real positif. Nah, bisa ditengok dari diagram ini. Diagram menunjukkan arti geometri dari interval x. Fungsi logaritma alami atau log alami mengukur luas di bawah kurva y 1 per t di antara 1 dan x jika x lebih besar 1 dan nilai negatif dari luas jika 0 x kurang dari 0 dan kurang dari 1 kurang 1. Fungsi logaritma alami adalah fungsi akumulasi karena mengakumulasi luas di bawah kurva y sama dengan 1 per t. Nah, jelaslah interval x adalah seperti ini, diagram ini. Nah, fungsi yang terdefinisi baik untuk x lebih dari 0, interval x tidak didefinisi x kurang dari sama dengan 0 karena integral tentu ini tidak ada pada interval yang mencakup 0. Dan apakah turunan fungsi baru ini tepat seperti apa yang kita inginkan? Nah, mari kita turunan fungsi logaritma alami dari teorema dasar kalkulus pertama. Kita mempunyai dx integral x 1 per t dt sama dengan dx interval x sama dengan 1 per x dengan x lebih dari 0. Ini dapat dikomunikasikan dengan aturan rantai jika u fx lebih dari 0 dan jika f terdiferensiasikan maka dx interval u sama dengan 1 per u dx kali u. Nah, mari kita masuk ke contohnya. Yang pertama, carilah dx interval akar x. Penyelesaiannya misalkan u sama dengan akar x sama dengan x pangkat setengah, maka dx interval akar x sama dengan 1 per x pangkat setengah dikali dx dikali x pangkat setengah sama dengan 1 per x pangkat setengah dikali 1 per 2x pangkat min setengah. Jadi hasilnya dapat 1 per 2x. Nah, yang contoh 2 ini, carilah dx interval x kuadrat dikurang x kurang 2. Nah, pertama sekali kita cari pemfaktoran dari x kuadrat dikurang x dikurang 2. Ya, dapatlah dia x dikurang 2 x tambah 1.
yang adalah positif asalkan x-nya kurang dari x-nya kurang dari min 1 atau x-nya lebih dari 2. Jadi daerah asal interval x kuadrat dikurang x kurang 2 adalah min tak terhingga dan koma minus 1 dan 2 tak terhingga. Pada daerah asal ini kita temukan dx interval x kuadrat dikurang x kurang 2 sama dengan 1 per x kuadrat dikurang x dikurang 2 dikali dx dikali x kuadrat dikurang x kurang 2, maka dia hasilnya 2x dikurang 1 per x kuadrat dikurang x dikurang 2. Masuk ke contoh yang ketiga, kita lihat bahwa dx interval x sama dengan 1 per x dengan x tidak sama dengan 0. Nah, kita selesaikan dari sini. Bisa kita tinjau x lebih besar dari 0 dengan x sama dengan x, dan dx interval x sama dengan dx interval x sama dengan 1 per x. Jika x lebih kecil dari 0, x sama dengan minus x hingga dx interval x sama dengan dx interval min x sama dengan 1 per min x dx dikali min x sama dengan 1 per min x dikali min 1, dia menghasilkan 1 per x. Nah, dari contoh ini kita implikasikan bahwa integral 1 per x dx sama dengan interval x ditambah c x tidak sama dengan 0, atau dengan u menggantikan x sama saja ini dengan ini mengisi kesenjangan yang sudah berlangsung lama dalam aturan pangkat. Dan dari sini bisa kita lihat aturan itu kita harus mengecualikan pangkat r sama dengan minus 1. Masuk ke contoh 4, carilah integral 5 per 2x tambah 7 dx. Penyelesaiannya, misalkan u 2x tambah 7 sehingga du sama dengan 2 dx, maka integral 5 per 2x tambah 7 ini kali dx sama dengan 5 per 2 integral 1 per 2x tambah 7 2 per 2 kali dx sama dengan 5 per 2 integral 1 per u du. 5 per 2 interval u ditambah c sama dengan 5 per 2 interval dikali 2x tambah 7 ditambah c, maka kita mendapatkan hasilnya ini. Masuk ke contoh 5, hitunglah integral 3x per 10 kurang x kuadrat kali dx. Kita selesaikan u sama dengan 10 dikurang x kuadrat sehingga du min 2x dikali dx. Integral x per 10 dikurang x kuadrat dx sama dengan min setengah integral min 2x per 10 dikurang x kuadrat dikali dx sama dengan min setengah integral 1 per u du. Maka kita dapatkan min setengah interval u ditambah c sama dengan min setengah interval 10 dikurang x kuadrat ditambah c. Nah, agar perhitungan di atas sahih 10 dikurang x kuadrat yang di sini tidak boleh pernah 0 pada interval min 1,3. Mudah dilihat bahwa memang benar ketika integran yang diintegralkan berupa hasil bagi dua polinomial yakni fungsi rasional dan derajat pembilang sama atau lebih daripada penyebut, selalu lakukan pembagian pembilang oleh penyebut terlebih dahulu. Kita masuk ke sifat-sifat logaritma alami. Nah, kita masuk ke sini. Jika A dan B bilangan positif dan R sebuah bilangan rasional, maka min 1 sama dengan 0,
interval AB sama interval A tanpa interval B. Yang ketiga interval A per B sama interval A dikurang interval B. Yang keempat interval A pangkat R sama R interval A. Mari kita buktikan. Yang pertama interval 1 sama dengan integral 1 per T sama dengan DT 0. Yang kedua karena untuk X lebih besar dari 0 dan dx interval AX sama dengan 1 per AX dikali A sama dengan 1 per X, dx interval X sama dengan 1 per X. Nah, menurut teorema tentang dan fungsi turunan serta teorema bahwa interval AX sama dengan interval X ditambah C. Untuk menghitung C, misalkan X sama dengan 1, maka interval A sama dengan C, sehingga interval AX sama interval X tambah interval A. Akhirnya misalkan X nya ini sama dengan B. Yang ketiga ini interval AB sama dengan interval A dikurang interval B. Gantikan A 1 per B dalam yang kedua ini, memperoleh interval B interval 1 per B tambah interval B sama dengan interval 1 per B dikali B sama dengan 1 interval kali 1 sama dengan 0. Jadi interval 1 per B dikurang sama dengan min interval B. Dengan menerapkan yang kedua ini, sekali lagi kita peroleh interval A per B sama dengan interval dikali A 1 per B sama dengan interval A ditambah interval 1 per B sama dengan interval A dikurang interval B. Yang keempat, interval A pangkat R sama dengan R interval A. Kita buktikan karena X nya lebih besar dari 0, dx interval X sama dengan 1 per X dikali Rx pangkat R kurang 1 sama dengan R per X, dan dx R interval X sama dengan R dikali 1 per X sama dengan R per X. Maka kita dapatkan interval X pangkat R sama dengan R kali interval X ditambah C. Jadi misalkan saja X nya itu sama dengan 1 yang memberikan C di sini sama dengan 0. Jadi interval XR sama dengan R interval X. Akhirnya X nya ini misalkan saja dengan A. Nah, tugas kita masuk ke diferensiasi logaritmik. Pekerjaan mendiferensiasikan ekspresi yang melibatkan hasil bagi, hasil kali, atau pemangkatan seringkali dapat sangat dikurangi dengan pertama-tama menerapkan fungsi logaritma alami dan menggunakan sifat-sifatnya. Metode ini yang dinamakan diferensiasi logaritmik. Ini bisa kita lihat pada contoh 8. Diferensiasikan Y sama dengan akar 1 dikurang X kuadrat per X tambah 1 pangkat 2 per 3. Nah, kita selesaikan. Kita ambil terlebih dahulu logaritma alami, kemudian kita diferensiasikan secara implisit terhadap X. Interval Y sama dengan setengah interval dikali 1 kurang X kuadrat dikurang 2 per 3 interval kali X tambah 1. Jadi 1 per Y dy per dy sama dengan min 2x plus 2 dikurang 1 dikurang 2 dikali 1 dikurang x kuadrat dikurang 2 per 3 dikali x tambah 1. Kita dapatkan min x dikurang 2, karena ini dikalikan saja dia jadi min x dikurang 2 per 3 dikurang x kuadrat, sehingga kita dapatkan ini dy per dy sama dengan min y dikali x tambah 2 per 3 dikali 1 dikurang x kuadrat sama dengan min akar 1 dikurang x kuadrat tambah dikali x tambah 2 per 3 dikali x tambah 1 pangkat 2 per 3 dikali 1 dikurang x pangkat 2. Kita dapatkan hasilnya min x ditambah 2 per min x tambah 2 ini bisa juga sama dengan min x dikurang 2 per
3 dikali X ditambah 1 pangkat 2/3 dikali 1 dikurang X kuadrat pangkat setengah. Nah, ini kita dapatkan hasilnya. Kita masuk ke grafik logaritma alami. Daerah asal interval X terdiri dari himpunan semua bilangan real positif, sehingga grafik Y sama dengan interval X terletak di setengah bilang kanan. Juga untuk X lebih besar dari 0 dan dx interval X sama dengan 1/X lebih besar dari 0 dan dx kuadrat interval X sama dengan min 1/X kuadrat kurang dari 0. Integral geometri. Beberapa integral trigonometri dapat dihitung menggunakan fungsi logaritma alami. Contohnya, hitunglah integral tan X dx. Penyelesaian karena tan X sama dengan sin X per cos X, kita dapat membuat substitusi U sama dengan cos X du sama dengan min sin X dx untuk memperoleh integral tan X dx sama dengan integral sin X per cos X kali dx sama dengan integral min 1 per cos X dikali min sin X dx sama dengan min integral cos X ditambah C. Serupa juga seperti integral cos X dx sama dengan interval sin X. Nah, contohnya, hitunglah integral secant X cosekan X dx. Kita selesaikan. Untuk ini kita memiliki identitas trigonometri sec X. Secant X cosekan X sama dengan tan X ditambah cotan X, maka integral secant X cosekan X dx sama dengan integral tan X tambah cotan X dx sama dengan min integral cos X ditambah integral sin X ditambah C. Kita masuk ke fungsi inverse dan turunannya. Suatu fungsi f mengambil suatu nilai x dari daerah asalnya d dan memadankannya dengan nilai tunggal y dari daerah asalnya r. Kalau kita beruntung, seperti halnya dengan dua fungsi yang grafiknya ada gambar 1 dan gambar 2, kita dapat mengembalikannya f yang untuk nilai y dalam r yang diberikan. Kita dapat secara pasti kembali dan mendapatkan nilai x di mana dia berasal. Fungsi baru ini yang mengambil y dan memadankannya dengan x dinyatakan oleh f pangkat min 1. Nah, fungsi ini disebut fungsi inverse atau cukup f min inverse. Di sini kita menggunakan superscript min 1 dalam suatu cara baru. Lambang f pangkat min 1 bukan berarti 1/f seperti mungkin ada. Seperti biasa kita kalau f pangkat min 1 sama dengan ini kan sama dengan 1/f. Tidak. Ya. Jadi kita lihat saja pada grafik ini. Nah, di mana keberadaan fungsi inverse akan sekali memiliki kriteria sederhana untuk memutuskan apakah suatu fungsi f memiliki inverse. Salah satu kriteria ialah bahwa fungsi itu adalah fungsi satu-satuan yang x1 tidak sama dengan x2, mengakibatkan fx1 tidak sama dengan f dikali x2. Ini setara dengan persyaratan geometri bahwa tiap garis datar memotong grafik y sama dengan fx. Kita buktikan jika f monoton murni pada daerah asalnya, maka f memiliki inverse. Bukti misalkan x1 dan x2 adalah dua bilangan dalam daerah asal f dengan x1 kurang dari x2 karena f monoton, fx1 kurang dari fx2 atau fx1 lebih dari f. Bagaimanapun fx1 tidak sama dengan fx2. Jadi x1 tidak sama dengan x2 dan
fx1 juga tidak sama dengan fx2, yang bermakna bahwa f adalah fungsi satu-satunya dan karenanya f itu memiliki inverse. Ini kita masuk ke contoh satu, ke contohnya saja. Langsung perhatikan bahwa fx sama dengan x pangkat 5 ditambah 2x ditambah 1 memiliki inverse. Selesaikan f aksen x sama dengan 5x pangkat 4 ditambah 2 lebih dari 0 untuk semua x. Jadi f menaik pada seluruh garis real sehingga f memiliki inverse di sana. Lihat pada grafik ini daerah asal dibatasi pada x lebih dari 0, x lebih dari 0. Ini daerah asal dibatasi x min v per 2, min v per 2, berarti dibatasi dari sini. Ini jika f memiliki inverse f aksen 1, maka f aksen min 1 juga memiliki inverse f. Jadi kita boleh menyebut f dan f min 1 pangkat min 1 pasangan fungsi-fungsi inverse. Suatu fungsi membatalkan atau membalikan apa yang dilakukan yang lainnya, yaitu f pangkat min 1 dikali f dikali fx sama dengan x, dan f dikali f pangkat min 1 y sama dengan y. Cukup sekian penjelasan saya pada materi di video ini. Mohon maaf jika ada tutur kata dan penjelasan saya yang salah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.